Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang vector-borne disease, yaitu filariasis. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hapandi dengan NIM CMR 01900003. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwini Aliawati dengan NIM CMR 01900002. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani Rahmatillah dengan NIM CMR 01900009. Perkenalkan, nama saya Faya Marita Rahmasari Darmadi dengan NIM CMR 01900015. Perkenalkan, nama saya Gita Kistanti, NIM CMR 01900016. Perkenalkan, nama saya Naitna Fauziah Dewi dengan NIM CMR 01900024. Perkenalkan, nama saya Melva Dwi Handini dengan NIM CMR 09000021. Perkenalkan, nama saya Salma Juniawati dengan NIM CMR 09000028. Perkenalkan, nama saya Eva Rahmayanti dengan NIM CMR 0190101. Nah, setelah itu, mari kita simak pemaparan materinya. Pengertian vektor. Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkannya dengan membawa patogen dari satu inang ke yang lain. Berbagai jenis nyamuk sebagai contoh berperan sebagai vektor penyakit malaria yang mematikan. Di Indonesia telah teridentifikasi 23 spesies nyamuk dari 5 genus yaitu Mansonia, Anopheles, Culex, Aedes, dan Armigerès yang menjadi vektor filariasis. 10 spesies nyamuk Anopheles diidentifikasikan sebagai vektor Wuchereria bancrofti tipe pedesaan. Culex quinquefaciatus merupakan vektor Wuchereria bancrofti tipe perkotaan. 6 spesies Mansonia merupakan vektor Burghardia malayi. Filariasis. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005, filariasis atau yang lebih dikenal juga dengan penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa pembesaran tangan, kaki, payudara, dan buah zakar. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening. Infeksi cacing filaria dapat menyebabkan gejala klinis akut dan atau kronik. Etiologi adalah cabang dari biologi yang mempelajari tentang sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan pada seseorang. Filariasis disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening. Anak cacing yang disebut mikrofilaria hidup dalam darah. Mikrofilaria ditemukan dalam darah tepi pada malam hari. Cacing filaria berasal dari kelas Secernentea, filum Nematoda. Filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Cacing Wuchereria bancrofti inilah yang dapat menyebabkan penyakit kaki gajah karena sifatnya yang dapat mengganggu peredaran getah bening, sedangkan Brugia malayi dan Brugia timori tidak. Pada Wuchereria bancrofti, mikrofilariannya berukuran kurang lebih 250 U, sedangkan cacing betina dewasa berukuran panjang 65 sampai 100 mikrometer dan cacing jantan dewasa berukuran panjang kurang lebih 40 mikrometer. Di ujung daerah kepala membesar, mulutnya berupa lubang sederhana tanpa bibir. Sedangkan pada Brugia malayi dan Brugia timori, mikrofilariannya berukuran kurang lebih 280 U.
Cacing jantan dewasa panjangnya 23 mikrometer dan cacing betina dewasa panjangnya 39 mikrometer. Mikrofilaria dilindungi oleh suatu selubung transparan yang mengelilingi tubuhnya. Aktivasi makrofilaria lebih banyak terjadi pada malam hari dibandingkan siang hari. Hospes adalah organisme yang merupakan tempat atau organisme yang dianggap parasit. Di sini, hospes ada dua. Yang pertama yaitu manusia dan kedua hewan. Hospes manusia. Setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk dapat tertular filariasis apabila digigit oleh nyamuk infektif. Manusia yang mengandung parasit selalu dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang rentan. Biasanya, pendatang baru ke daerah endemis atau transmigran lebih rentan terhadap infeksi filariasis dan lebih menderita daripada penduduk asli. Pada umumnya, laki-laki banyak terkena infeksi karena lebih banyak kesempatan untuk mendapat infeksi. Gejala penyakit lebih nyata pada laki-laki karena pekerjaan fisik yang lebih berat. Selanjutnya, hospes hewan. Beberapa jenis hewan dapat berperan sebagai sumber penularan filariasis atau disebut hewan reservoir. Hanya Brugia malayi tipe superiodik nocturna dan non-periodik yang ditemukan pada lutung, kera, dan kucing. Pernyataan ini dikemukakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005. Siklus hidup cacing filaria. Siklus hidup cacing filaria terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu perkembangan cacing filaria dalam tubuh nyamuk sebagai vektor yang masa pertumbuhannya kurang lebih 2 minggu. Siklus hidup pada tubuh nyamuk terjadi apabila nyamuk tersebut menggigit dan menghisap darah orang yang terkena filariasis, sehingga mikrofilaria yang terdapat di tubuh penderita ikut terhisap ke dalam tubuh nyamuk. Mikrofilia ini biasanya bersarang di antara otot-otot dada. Bentuk cacing filaria menyerupai sosis yang disebut larva stadium 1. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, larva ini berganti kulit, tumbuh akan lebih gemuk dan panjang yang akan disebut larva stadium 2. Pada hari ke-10 dan seterusnya, larva berganti kulit untuk kedua kalinya sehingga tumbuh semakin panjang dan lebih lurus yang sering disebut dengan larva stadium 3. Karena larva stadium 3 sangat aktif, larva ini mulai bermigrasi, mula-mula ke rongga perut, kemudian pindah ke kepala dan ke alat tusuk nyamuk. Tahap kedua yaitu perkembangan cacing filaria dalam tubuh manusia atau hospes kurang lebih 7 bulan. Siklus hidup cacing filaria dalam tubuh manusia terjadi bila nyamuk yang mengandung mikrofilaria menggigit manusia, maka mikrofilaria yang sudah berbentuk larva atau larva stadium 3 secara aktif ikut masuk ke dalam tubuh manusia. Bersama-sama dengan aliran darah pada tubuh manusia, larva keluar dari pembuluh darah kapiler dan masuk ke pembuluh limfa. Di dalam pembuluh limfa, larva mengalami 2 kali pergantian kulit dan tumbuh menjadi cacing dewasa yang sering disebut larva stadium 4 dan stadium 5. Cacing filaria yang sudah dewasa bertempat di pembuluh limfa sehingga akan menyumbat pembuluh limfa dan akan terjadi pembengkakan, misalnya pada kaki, dan akan disebut dengan kaki gajah atau filariasis. Pola penyebaran penyakit filariasis. Muncheraria bancrofti ditemukan di daerah perkotaan. Cacing ini bersifat periodik nocturna. Muncheraria bancrofti tipe perkotaan ditularkan oleh nyamuk Culex quinquefasciotus yang berkembang biak di air limbah rumah tangga, sedangkan Muncheraria bancrofti tipe pedesaan ditularkan oleh nyamuk dengan berbagai spesies antara lain Anopheles, Curex, dan Aedes. Brugia malayi tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di Maluku. Brugia malayi ada tipe periodik nocturna dan subperiodik nocturna. Nyamuk penularan tipe periodik adalah Anopheles barbiorostis.
pada daerah persawahan, sedangkan nyamuk penularan tipe subperiodik adalah Mansonia sp pada daerah rawa. Brugia timori tersebar di Kepulauan Flores, Alor, Rote, Timor, dan Sumba. Brugia timori tipe non-periodik, nyamuk penularannya adalah Mansonia uniformis yang ditemukan di hutan rimba. Brugia timori tipe periodik nocturna, nyamuk penularannya adalah Anopheles barbostis di daerah persawahan di Nusa Tenggara Timur dan Maluku Tenggara. Berikut ini adalah cara pencegahan dan pemberantasan filariasis. 1. Melaporkan ke puskesmas bila menemukan warga desa dengan pembesaran kaki, tangan, kantong buah zakar, atau payudara. 2. Ikut serta dalam pemeriksaan darah jari yang dilakukan pada malam hari oleh petugas kesehatan. 3. Minum obat antifilariasis yang diberikan oleh petugas kesehatan. 4. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar bebas dari nyamuk penular. 5. Menjaga diri dari gigitan nyamuk misalnya dengan menggunakan kelambu pada saat tidur. Sedangkan berikut ini adalah gejala penderita filariasis. Gejala awalnya yaitu 1. Ditandai dengan demam berulang 1-2 kali atau lebih setiap bulan selama 3-4 hari apabila bekerja berat. 2. Timbul benjolan yang terasa panas. 3. Nyeri pada lipat paha atau ketiak tanpa adanya luka di badan. 4. Teraba adanya tali urat seperti tali yang berwarna merah. 5. Sakit mulai dari pangkal paha atau ketiak dan berjalan ke arah ujung kaki atau tangan. Gejala lanjut atau kronis yaitu 1. Ditandai dengan pembesaran pada kaki, tangan, kantong buah zakar, payudara, dan alat kelamin wanita. 2. Menimbulkan cacat yang menetap. Pengobatan filariasis. Dietil karbamasin, dietil karbamazin diisi adalah satu-satunya obat filariasis untuk filariasis Bancrofti maupun Malai, bersifat makrofilarisidal dan mikrofilarisidal, reaksi samping sistemik dan lokal yang bersifat sementara dan mudah diatasi dengan obat simptomatik. Pengobatan diberikan oral sesudah makan, malam diserap cepat, mencapai konsentrasi puncak dalam darah dalam 3 jam, dan diekskresi melalui air kemih. Obat ini tidak diberikan pada anak berumur kurang dari 2 tahun, ibu hamil atau menyusui, dan penderita sakit berat atau dalam keadaan lemah. Namun pada kasus penyakit kaki gajah yang cukup parah sudah membesar karena tidak terdeteksi dini, selain pemberian obat-obatan tentunya memerlukan langkah lanjutan seperti tindakan operasi. Penanggulangan filariasis. Untuk memberantas penyakit filariasis ini sampai tuntas, WHO sudah menetapkan kesepakatan global yaitu The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the year 2020 atau program eliminasi dilaksanakan melalui pengobatan massal dengan kombinasi dietil karbamazin diisi dan albendazole yang direkomendasikan setahun sekali selama 5 tahun. Ada 5 strategi pemberantasan filariasis. Yang pertama, memutuskan rantai penularan filariasis melalui pengobatan massal di daerah endemis filariasis. Yang kedua, mencegah dan membatasi kecacatan melalui penata laksanaan kasus klinis filariasis. Yang ketiga, pengendalian vektor secara terpadu. Yang keempat, memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara. Dan yang kelima, memperkuat surveillance dan mengembangkan penelitian. Ada 4 kebijakan yang ditetapkan dalam program pemberantasan filariasis, yaitu 1. Eliminasi filariasis merupakan salah satu prioritas nasional dalam program pemberantasan penyakit menular. 2. Melaksanakan eliminasi filariasis di Indonesia dengan menerapkan program eliminasi filariasis limpatik global dari WHO, yaitu
memutuskan rantai penularan filariasis dan mencegah serta membatasi kecacatan. 3. Satuan lokasi pelaksanaan atau implementation unit. Eliminasi filariasis adalah kabupaten atau kota. 4. Mencegah penyebaran filariasis antar kabupaten, provinsi, dan negara. Faktor yang mempengaruhi filariasis ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik, iklim, geografis, air, dan lainnya. Faktor lingkungan fisik sangat berperan untuk menyebabkan nyamuk sebagai vektor penularan penyakit infeksius. Faktor-faktor tersebut antara lain ada lingkungan fisik, seperti temperatur udara yang mempengaruhi panjang pendeknya masa inkubasi patogen penyakit. Ada juga kelembaban udara yang rendah akan memperpendek umur nyamuk. Yang kedua, lingkungan biologi. Lingkungan biologi dapat menjadi rantai penularan filariasis, misalnya adanya tanaman air sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia sp. Daerah endemis Brugia malai adalah daerah dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air yang ditumbuhi tanaman air. Yang ketiga, lingkungan sosial, ekonomi, budaya. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya adalah lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara manusia, termasuk perilaku, adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan perilaku penduduk. Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari, keluar pada malam hari, dan kebiasaan tidur berkaitan dengan intensitas kontak vektor. Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, karena umumnya laki-laki sering kontak dengan vektor pada saat bekerja. Itu dia pemaparan materi mengenai vector-borne disease. Semoga dapat dipahami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.